Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang iman kepada hari kiamat. Kali ini kita akan membahas perjalanan ruh sampai ke alam barzah. Manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi dua golongan. Ada yang mukmin dan ada yang zalim dan kufur. Dan perbedaan keadaan di antara keduanya sangat jauh. Sekarang akan diceritakan bagaimana perjalanan ruh orang mukmin hingga ke alam barzah. Seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri. Di tangan mereka terdapat kain kapan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya. Tampak terlihat mereka para malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama kemudian datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Lalu dia berkata kepada ruh si hamba, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Ruh pun tidak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan-lahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba, tempat air dari kulit. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu langit berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Ketika ruh itu terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi. Rasulullah sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut melalui sabdanya. Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Ruh itu harum karena keimanan dan amal-amal solehnya sewaktu di dunia. Dan jejak aroma harum itu diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan aroma wangi dari orang meninggal itu tercium pula oleh sebagian orang yang soleh. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan dari jasadnya oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematiannya tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kapan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung menuju ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, para malaikat yang membawa ruh itu selalu ditanya, "Ruh siapakah itu?" Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Dan mereka menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantarkan para malaikat di langit sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Allah berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Iliyin." Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin. Lalu dikatakan kepada mereka para malaikat, "Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka," maksudnya kepada bumi, "darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka kembali." Quran Surat Toha ayat 55.
Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Iliyin, ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal para keluarga dan saudara serta kawan-kawan yang meninggalkan kuburnya. Setelah ruh itu dikembalikan ke jasad yang ada di dalam kubur, dan hanya Allah yang Maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya dia akan didatangi oleh 2 malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukanlah hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluknya. Maka hamba itu menjawab, agamaku adalah Islam. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, Rasulku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan yang keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya. Jawaban-jawaban itu akan diucapkan dengan sendirinya sesuai dengan amalnya di dunia. Setelah itu terdengarlah suara dari langit. Hambaku itu benar, maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya. Berilah pakaian dari surga untuknya, bukalah sebuah pintu surga untuknya. Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya. Dan dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Setelah hilang seruan itu, datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian bagus dan beraroma wangi. Dia berkata, gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menyenangkanmu tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Sang hamba itu bertanya, siapakah dirimu? Sosok itu menjawab, aku adalah amal solehmu yang pernah engkau kerjakan selama di dunia. Demikianlah yang terjadi pada hamba mukmin mulai sakaratul maut hingga alam barzah. Dan mereka tenang dalam alam kubur dengan ditemani jelmaan amal soleh sampai tiba waktu kiamat. Sekarang bagaimana perjalanan ruh orang yang zalim hingga ke alam barzah? Dikisahkan bahwa pada suatu hari Rasulullah pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah pun duduk di atas tanah sambil menghadap ke kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang. Sambil menunggu penggalian liang lahat usai, beliau kemudian bercerita kepada para sahabat bagaimana keadaan seorang hamba yang zalim dan kufur saat kematian hingga alam barzah. Seorang hamba yang kufur dan zalim ketika akan meninggalkan dunia fana dan memasuki alam baka, maka turunlah para malaikat langit dalam rupa yang menakutkan dan menyeramkan. Mereka berlaku kasar dan keras serta wajah yang hitam legam. Setibanya mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Mereka membawa kain kapan dan minyak dari neraka. Tak lama kemudian malaikat maut datang kepadanya dan duduk di dekat kepala lantas membentak, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada murka Allah. Tak lama kemudian ruh hamba itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya. Maka terputuslah seluruh urat dan saraf-sarafnya. Kemudian seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi maupun para malaikat langit.
Pintu-pintu langit ditutup untuk ruh hamba yang kotor tersebut. Semua penduduk pintu langit menakut-nakuti dan mendoakan agar Allah menjauhkan ruh tadi dari mereka. Para malaikat yang turut menghadiri kematian sang hamba segera mengambil ruh si hamba yang kotor itu. Ruh itu kotor dengan dosa-dosanya. Setelah diletakkan di atas kain kapan yang mereka bawa dari neraka, ruh itu pun bertambah kotor. Lebih parah lagi, ruh tersebut mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap akibat kekufuran dan amal-amal buruknya. Sampai-sampai para malaikat yang dilewati ruh tersebut merasa terganggu dengan aromanya. Mereka bertanya, "Ruh siapa itu?" Satu malaikat yang bertugas menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Dia menyebutnya dengan nama terburuk yang pernah dipergunakan di dunia. Begitu sampai di langit dunia, ruh itu tidak diizinkan masuk. Sebab langit tidak pernah dimasuki siapapun kecuali makhluk-makhluk suci ahli keimanan dan ketakwaan. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam sijin yang ada di lapisan bumi ketujuh. Setelah itu dilemparkanlah ruh itu dari langit dan dikembalikan ke jasadnya yang ada di dalam kubur, hingga ia bisa mendengar dengan jelas suara sandal orang-orang yang pulang habis mengantarkan jenazahnya ke kubur tadi. Tak lama kemudian malaikat Munkar dan Nakir datang dan menanyai mereka dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan tentang siapa Tuhan yang mereka sembah, apa agama yang dianut, siapa Rasul yang mereka teladani. Namun mereka bungkam tak mampu menjawab. Jawaban mereka hanya, tidak tahu, tidak kenal, dan seterusnya. Kemudian terdengar suara panggilan dari langit, "Hambaku itu bohong, maka hamparkanlah sebuah taman neraka untuknya. Bukalah sebuah pintu neraka untuknya, datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya." Setelah hilang suara, kemudian kuburan disempitkan untuknya sampai tulang-tulang rusuknya menyatu. Lalu diserupakanlah amal buruk hamba itu dalam wujud seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian jelek, dan beraroma tidak sedap. Laki-laki buruk rupa itu pun menyampaikan, "Ini adalah harimu di mana engkau dijanjikan." Hamba itu bertanya, "Engkau siapa?" "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu engkau kecuali lamban menaati Allah dan cepat bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas keburukan-keburukanmu." Lalu Allah pun menyiapkan para petugas yang akan menyiksa di kuburnya. Di tangan para petugas itu terdapat gagang besi yang apabila dipukulkan pada gunung, ia akan hancur lebur menjadi tanah. Dan dengan besi itulah sang hamba yang kufur itu dipukuli sampai hancur menjadi tanah. Setelah hancur, Allah mengembalikannya lagi seperti semula untuk dipukuli, dan begitu seterusnya. Setiap kali dipukul, teriakannya terdengar oleh segala makhluk kecuali jin dan manusia. Selanjutnya dia melihat kediamannya di surga seandainya dia dulu beriman, serta kediamannya di neraka yang akan ditempatinya akibat kekufuran dan kesesatannya. Begitu melihat azab yang telah menantinya, lalu dia berdoa kepada Tuhan agar jangan dulu kiamat. Siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur lebih ringan
daripada siksa yang telah menantinya kelak di neraka. Baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka. Nauzubillah. Begitulah orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur terus sampai datangnya hari kiamat. Dan nanti di akhirat kelak dia juga akan mendapatkan siksa di neraka. Nauzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah agar selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berdoa setiap selesai membaca doa tasahud dalam setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Demikianlah keadaan ruh baik yang mukmin ataupun yang zalim dari mulai sakaratul maut hingga ke alam barzah. Semoga menjadi peringatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.